Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Amma ba'du. Hadirin kaum muslimin, jamaah salat maghrib Masjid Agung Sunda Kelapa yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam yang penuh dengan keberkahan kita sama-sama kembali berjumpa dalam rangka mengikuti kegiatan rutin kita, pengajian rutin ba'da maghrib Masjid Agung Sunda Kelapa, yang pada kesempatan malam hari ini seperti biasa kajian kita kajian fikih bersama guru kita Kiai Haji Saifuddin Amsyir MA. Untuk itu marilah sama-sama kita awali dan kita buka majelis kita dengan sama-sama membaca Ummul Quran Suratul Fatihah, memohon keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga semoga dengan berkahnya Suratul Fatihah menambah pula keberkahan untuk kita semua pada malam hari ini. Al-hadi niyah wa kullu niyatin salihah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, sebelum kita sama-sama mendengarkan pengajian kita pada malam hari ini, sebelumnya kami kembali menginformasikan kepada jamaah sekalian untuk kegiatan kuliah subuh pada Jumat pagi. Acara atau kegiatan ini berjalan sebagaimana rutinnya. Untuk itu kami selalu mengundang kepada hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, setiap subuh pagi di hari Jumat kita mengadakan salat subuh berjamaah dan dilanjutkan dengan kuliah subuh bersama guru-guru kita, kiai-kiai, dan juga para profesor-profesor yang telah mengajar kita dalam rutinnya. Dan juga kami membuka kepada para jamaah sekalian, bagi yang ingin berinfak dan bersedekah untuk para fakir miskin dan duafa di hari tersebut, kami siap menerima dan akan menyalurkannya langsung di hari Jumat tersebut. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan selanjutnya kita akan kembali mendengarkan dan melanjutkan kajian kita pada malam hari ini, yaitu Al-Qawaid Al-Fiqhiyah yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Kiai Haji Saifuddin Amsyir MA. Kepadanya dengan segala hormat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Sadaqallahul azim wa ballagha rasuluhun nabiyyul habibul karim, wa nahnu ala dhalika minasyahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin hadirat, Bapak, Ibu, Saudara, anak-anakku sekalian, yang mudah-mudahan kita semua dalam curahan rahmat, dalam taufik wal hidayah, dalam curahan ampunan, dan dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kajian kita kan fiqh, ya.
yang sudah kita ketahui benar dari fiqh, ada sebutan usulul fiqh. Saya ulang sedikit untuk nyambungin persepsi kita kayak gitu pada pelajaran-pelajaran yang lalu. Usul fiqh yang merujuk kepada Al-Quran, As-Sunnah, Al-Ijma' wal Qiyas. Turun dari usul fiqh ini, dari berbagai ayat dan hadis yang dikumpulkan, sudah dipastikan bahwa dasar-dasar fikih itu, usul fikih itu adalah Al-Quran, As-Sunnah, gitu ya. Jadi Quran dipelajari dan kemudian diambil bagian yang tersurat dan tersirat di dalamnya. Jadi pada mantuk dalam istilah Arabnya dan mafhumnya, tertutur dan yang dipahami. Penuturannya gimana gitu, tapi mahaminnya gimana, itu kan nanti jadi fikih. Siapa yang paham tentang itu? Nah, Quran menyajikan sesuatu yang bisa menjadi damai antara mantuk dan mafhumnya, yang tertutur dan yang dipahami, begitu. Tetapi terkadang Quran juga menyajikan sesuatu yang tertutur dengan yang dipahami, mantuk, mafhum, mesti ada perbedaan kesimpulannya. Suka disebut mafhum mukhalafah. Jadi ada yang disebut mafhum muwafaqah, ada yang disebut mafhum mukhalafah. Itu istilah-istilah itu ya. Ketika yang tertutur dengan yang dipahami itu sejalan, disebutlah mantuk muwafaqah. Kalau yang tertutur dengan yang dipahami itu tidak sejalan, maka disebutlah mafhum muwafaqah. Ini istilah-istilah yang sangat kental di dalam usul fiqh. Ya. Nanti dari berbagai variasi, jadi berbagai macam apa yang tersurat dan tersirat dari ayat Al-Quran maupun hadis Rasulullah, ada kesimpulan-kesimpulan yang kemudian dijadikan kaidah. Nah, inilah yang disebut al-qawaid al-fiqhiyah, jamak dari kaidah fiqhiyah, dijamakkan dengan sebutan al-qawaidul fiqhiyah. Sebab banyak banget sih kaidah-kaidah itu. Dari yang banyak ini turun persoalan-persoalan fikih. Nah, inilah yang disebut furu', cabang-cabang fikih, dan yang terus dipersoalkan masalah. Makanya di Indonesia kitab fikih lengkap dari bab ibadat sampai bab jinayat, ibadat, muamalat, munakahat, jinayat. Itu kan keseluruhan dari rubu'-rubu', perempatan-perempatan yang dibahas di dalam kitab fikih. Jadi dibagi 4. Saya sebut perempatan itu bukan perapatan jalan ya. Bagi-bagi 4. Jadi ada bab ibadat, ada bab muamalat, ada bab munakahat, dan ada bab jinayat. Nah, yang mengumpulkan ini secara lengkap ditulis dalam bahasa Melayu bukan enggak ada. Bapak Ibu sekalian,
Jadi kitab yang usianya sampai sekarang ini lebih dari 200 tahun. Kalau spesial tentang ibadah saja, itu ngelihatnya kepada kitab Sabilul Muhtadin, kitabnya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, yang mengembangkan kitabnya Syekh Nuruddin Ar-Raniri. Ini yang lebih tua lagi nih, ya, ulama dari India yang turun ke Aceh, sebab Aceh kerajaan Islam yang udah kuat, jadi ulama-ulama besar berdatangan ke sana pada masa-masa lalu. Nuruddin Ar-Raniri yang nulis kitab ibadat saja, namanya As-Siratul Mustaqim. Ini basic pengembangan kitab Sabilul Muhtadin dari Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Ya, karena saya kan saat ini masih dalam usul fikih, Pak, ya. Jadi hal-hal seperti ini juga saya utarakan gitu lebih dulu. Nah, kalau yang sampai kepada pernik-pernik yang lebih banyak lagi gitu, apakah ini pecahan-pecahan dari kaidah-kaidah itu yang menjadi furu', cabang-cabang gitu, ataukah dia persoalan-persoalan yang mesti dimunculkan, lalu bagaimana jawabnya? Ketika dijamakkan, maka furu' yang mufradnya, yang singularnya itu far'un, dijamakkan dengan kata furu', pluralnya itu, sehingga judul bukunya menjadi Al-Furu' wal Masail. Itu juga bukan tidak ada, umurnya juga udah tua. Yang ini yang lengkap, Al-Furu' wal Masail. Ya. Nah, kalau kita belajar semuanya dari fikih ibadah sampai kepada fikih lengkap itu, semua rubuknya dipelajari, saya kira dengan belajar cuma 2 minggu sekali, Bu, sampai masa cucu kita juga belum habis-habis itu. Ya. Andainya cucu saya gitu menjadi peserta pengajian di Masjid Sunda Kelapa ini, ya, saya udah meninggal, Pak Aksa Mahmud juga udah meninggal, yang lain-lain tokohnya udah pada meninggal, anak saya juga ikut meninggal, dan cucu saya menjadi peserta. Belum tentu habis kitabnya, ketebalan, ngajinya 2 minggu sekali. Makanya di pesantren-pesantren itu ada istilah takhassus. Pernah ikut ngaji ente takhassus? Udah ya? Udah ikut ya? Salah seorang pengurus masjid di Rawamangun ini, walaupun namanya saya udah lupa, tapi dia yang pernah mengundang saya untuk bicara tentang seks, life, sex, drugs, and way of life. Judul inti itu di masjid. Jadi kok ada seks, ada drugs, ada way of life, tapi itu bahasanya juga masih fikih juga tuh. Akhirnya saya diserang tuh oleh yang ingin bertanya, giliran nanya fikih, nanyanya sama jagoan pasutri, Dr. Boyke. Enak juga orang modern nih, ada-ada aja. Jadi ingin membuat image, saya tidak percaya dengan yang namanya kiai. Tapi giliran ngurusin seks, nanyanya sama saya. Ada menanya yang bertanya kepada saya, karena konteksnya juga dekat dengan ilmu fikih. Saya ketawa. Inilah ulah yang di suatu saat akan menceraikan persoalan-persoalan di dalam fikih Islam. Kok fikih nanyanya ke situ? Kok seks nanyanya ke sini? Untung
Masalah seks waktu itu dipertanyakan, betul orangnya hadir jadi memberikan inspirasi kepada saya. Inilah furu' wal masail. Jadi cabang-cabang dan pertanyaan-pertanyaan. Nggak ada habis-habisnya, makanya ngajinya lama. Waktu ini dikaji Pak di pesantren, saya lihat itu orang baca kitab namanya Al-Muhadzab. Masya Allah, 2 jilid tebal, ditambah Ihya Ulumuddin 2 jilid tebal, dibacain sama gurunya sebaris-sebaris. 2 bulan habis, pertengahan Sya'ban sampai pertengahan Syawal. Tapi itu orang nyaris nggak tidur-tidur. Habis subuh ngaji terus menjelang zuhur, habis zuhur ngaji menjelang asar, habis sembahyang asar ngaji lagi sampai menjelang maghrib, baru berbuka. Selesai maghrib ngaji lagi sampai isya, ngaji lagi tarawih. Tarawihnya juga dicepetin, baca ayatnya cakep. Nun wal qalami wa ma yasturun, Allahu akbar. Biar 23 rakaat, ayatnya kecepatan karena mengejar bacaan ini Pak. Jadi kalau itu dibaca dalam kajian seperti kita ya, sampai ke cucu saya nggak khatam. Itulah sebabnya diringkas pada kaidah fiqhiyah, yang kaidah ini juga apa yang jadi rujukan ya, sampai melahirkan seluruh kaidah fiqhiyah ternyata dikumpulkan oleh ulama. Yang 5 ini yang jadi materi kita sampai saat ini. Jadi ilustrasinya nanti, cabangnya, persoalannya ya yang kontekstual dengan masalah yang ada sekarang kayak begitu. Tapi inilah kaidah-kaidah yang jadi rujukan, yang waktu saya bertanya kepada orang yang pernah mendapatkan nilai summa cum laude di Al-Azhar, terbaik se-Asia Tenggara. Maaf ya, bukan mentang-mentang beliau anak Betawi jadi saya sebut, kebetulan memang dia yang dapat summa cum laude di apa? Di Al-Azhar tahun 50-an itu. Terbukti disertasinya yang kemudian dicetak, dijual, baru 1 kali gebrak sudah habis di dunia internasional. Itu Dr. Nahrawi Abdussalam, anak Kuningan, yang engkong-engkongnya dulu menjadi konsultannya Snuk Hurgronya ya. Kan saya bilang furu' wal masailnya masalah yang kontemporer. Snuk itu apaan sih dia? Dia itu Christian Snuk Hurgronya, Belanda keturunan Yahudi. Riwayat tentang dia diteliti dengan rapi oleh guru saya di IAIN, Profesor Dr. Husnul Aqib Suminto. Dia tulis buku Politik Islam Hindia Belanda ya. Biarin deh wawasan kita, kalau ngaju kelamaan ibu, tapi yang ini jangan lewat, biar tahu ya. Dia tulis buku itu pada masanya menjadi salah satu buku terbaik yang ditulis di Indonesia karena penelitiannya. Sampai dia ngirim surat ke Belanda, dia datang ke Belanda berkonsultasi dengan cucu-cucunya Christian Snuk Hurgronya, sampai dia berkesimpulan Christian itu Yahudi ya. Tapi surat dari anak cucu Christian Snuk Hurgronya yang masih ada di sini menolak keyahudian kakeknya. Misalnya ada pebulu tangkis tahun 50-an sampai 60-an namanya Edi Yusuf, itu cucunya Snuk Hurgronya. Biarin aja, ini kan sejarah, ibu-ibu juga banyak yang nggak ngalamin. Tan Yohok aja udah jadi engkong, tahu udah mati tuh belum tuh yang namanya Tan Yohok itu ya. Itu dia sezaman. Itu sangat riskan pada saat
Christian Snook Hurgronya disebut sebagai Yahudi karena dia lihat, wong kakek saya suka tahajud kok. Kalau dia bukan muslim, bagaimana dia memamerkan tahajud di dalam kamarnya sendiri? Dan saya tahu Snook itu melakukan sholat di tengah malam, nggak pakai dilihat orang. Anda bayangkan itu. Jadi kan konfliknya nih gede nih. Guru saya, Pak Profesor Husnul Akib Suminto, yang soal sejarahnya sih, masya Allah tuh, masya Allah. Orang yang semua bukan paragraf, tapi seakan-akan kata yang sedikit saja, susunan kalimat saja, itu footnote-nya begitu banyak. Plek, 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 nggak sampai satu paragraf. Footnote-nya itu udah berjejer di bawahnya. Artinya bukan saya yang ngomong, ini datanya, baca aja buku itu. Politik Islam Hindia Belanda. Ini banyak mahasiswa saya tahu nih. Ada mahasiswa saya juga di sini. Nah ini kemudian menimbulkan konflik yang berkelanjutan karena di Belandanya sendiri Christian Snook Hurgronya, walaupun ketika di Mekah namanya sudah berubah menjadi nama Islam, kok saya lupa ya, Syekh Abdul Fattah atau Abdul, ada yang bisa tolong? Abdul Wahab atau Abdul Fattah? Bukan Abdul Wahab. Oke deh, namanya saya lagi error nih sekarang. Padahal sih ratusan kali saya udah ceramahin ini di depan umum di murid-murid. Namanya Abdul Ghaffar Al-Hulandi. Syekh Abdul Ghaffar Al-Hulandi, orientalis yang paling berhasil di dunia. Apa alasan orang menggelari Snook sebagai orientalis paling berhasil di dunia? Sebab dia yang berhasil ngaji di Mekah. Pada waktu itu ibu, orang masuk ke kota Mekah mesti dilihat dulu udah disunatin apa belum, muslim apa bukan. Kan ini tertutup untuk yang ghairu muslim, yang bukan muslim. Kok dia bisa masuk kayak begitu? Apakah dia udah benar-benar Islam atau bagaimana cara dia? Wallahu a'lam. Saya tidak dengar ada yang memeriksa sampai ke situ. Pendek kata dia udah masuk aja dan namanya diganti Abdul Ghaffar Al-Hulandi. Abdul Ghaffar si anak Holland, anak negeri Holland ini ya. Apakah dia berhasil belajar di sana? Memang dari sininya dia udah pinter duluan. Kan dia guru besar dalam bahasa Arab pada usia 25 tahun di Leiden. Jadi datang ke sini, kalau urusan-urusan fikih masih nanya juga sama orang Jakarta itu. Kayak model nih cucunya namanya Nahrawi Abdus Salam menjadi summa cum laude di Al-Azhar. Nah kakeknya yang masjidnya namanya Baitul Mughni, kalau kelihatan di apa itu, di jalan bukan Rasuna Said ya, jalan kalau kita dari apa sih namanya yang ke arah Gatot Subroto ya, Gatot Subroto, kita lihat masjid itu. Oh itu dia masjidnya Guru Mughni yang non kooperatif terhadap Belanda. Deh saya nggak panjangin deh. Pokoknya dia tuh rujukan dalam soal fikih pada Snook. Snooknya yang terbaik sebagai apa? Sebagai orientalis. Karena waktu pulang dari Mekah itu dipukulin marawis ibu. Bapak pakai marawis kayak anak sekarang nih. Pertanda nih yang pulang nih bukan orang kelas bawah nih, pakai rebana,
sampai disebut Sayyidu Ulama Hijaz, Sayyidu Ulama Jawi. Jadi penghulunya para ulama Indonesia. Indonesia kan kalau di sana Jawi. Orang Filipina aja masih Jawi. Thailand Jawi juga. Kayak begitu, sebutan Jawi populer banget. Dikira orang Indonesia Jawa semua. Nggak taunya ada Sumatera, ada Kalimantan, ya. Tapi mereka menyebutnya Jawi. Disebutlah Snok Sayyidu Ulama Jawi. Saya kaitin sini ya, Mas, yang saya tanya ini Ustaz. Tadi itu masalah furu' wal masail, cabang-cabang dan masalah-masalah. Pada judul apa waktu itu panel diskusi ya diskusi panel waktu itu ya, judulnya Sex, Drugs and Way of Life. Ditanyalah Pak ahli pasutri itu, Pak Boyke, soal fikih yang ditanya. Saya ingin bertanya soal fikih tapi kepada Dr. Boyke. Boyke langak-longok, ya tiba ngejawab gampang, ya. Toh dia juga nggak kenal usul fikih apaan, apalagi furuk-furuknya, masailnya. Tapi karena saya udah ditanya, ya saya jawab. Saya agak sedikit terpana pada waktu itu. Dan ditanyalah saya, bagaimana Pak Kiai setuju bahwa di tempat yang mulia seperti ini kok didiskusikan masalah seks? Apa boleh ngomong seks di dalam masjid? Ini pemerhati yang cerdas ini, tapi dengan perasaan yang dalam ya terhadap penghormatannya, ya penghormatannya terhadap masjid itu. Masya Allah, saya ditanya. Ini drugs kan berbahaya ya buat masyarakat ibu ya. Ya yang dibilang zat-zat aditif gitu disebut drugs kayak gitulah. Ya saya sih dengar-dengar juga kan kalau istilah begitu di koran juga ada, di mana juga ada. Oke. Lalu apa kaitannya dengan way of life? Selesaikah way of life itu dengan bantuan drugs yang berakhir secara tragis ketika bintang atau artis di barat pada masa itu yang namanya Janis Joplin, David Koresh bunuh diri beramai-ramai. Itu akibat dari drugs yang ketika dimasukin ke Indonesia jadi masalah gede-gedean. Padahal sejarahnya udah begitu buruk soal drugs. Nah, si artis yang namanya Janis Joplin itu kan lagi hamil, dia bunuh diri. David Koresh itu 300 lebih kan prajuritnya ngikutin mazhab dia, mazhab yang selalu tergantung pada drugs. Bunuh diri yuk bareng-bareng, enak. Hidup ternyata nggak enak juga. Mudah-mudahan masih banyak yang ingat omongan saya ini, sebab ini omongan yang ada di tahun 80-an atau 70-an ya, 78 kayak gitu ya. Jadi waktu itu Remi Silado, do re mi fa si la si do, Yopi Tambayong ya, ngomongnya masih asyik tentang orang Indonesia. Disebut kupingnya itu kuping besi tua. Jadi nggak boleh mendengar sesuatu yang modern lalu berontak karena masih kuping besi tua. Tapi saya lihat beberapa tahun kemudian ya Remi yang kagak-kagak aja jadi engkong-engkong, bapaknya Siti Nurbaya itu udah lebih tua lagi tuh besinya itu. Bisa mudah-mudahan disambungin dengan omongan. Saya menjawab ke sini ya.
pertanyaan yang ditanyakan kepada saya, dan ini contoh dari furu' wal masail. You kenapa ngajarin soal seks di masjid? Begini, you yang nanti bikin keputusan ya. Kalau seks itu memang sesuatu yang haram, tanpa melihat sisi-sisi sampingannya, melihat seks aja, kan yang haram seks itu berzina. Tapi yang sunnat itu seks yang dilakukan secara benar dengan syariat. Wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Mudah-mudahan ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anak saya ingat nih beginian. Ini hadisnya sahih. Wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Pada hubungan badan yang kau lakukan terhadap istrimu pun punya nilai sedekah. Kau sedang melakukan sedekah kepada istrimu. Hadis Rasulullah. Jadi kalau konteks itu diarahkan kepada seks yang menyimpang, berzina, haramlah dia. Begitu kan, Ibu? Barangkali boleh muncul pertanyaan seperti itu, kayak gitu. Tetapi bila engkau melihat seks sebagai sedekah suami terhadap istrinya, yang disebut sedekah itu bukan haram, sunnat. Ketika kita mempelajari hukum-hukumnya, ada yang haram, ada yang sunnat. Ini jangan lihat seksnya doang, inilah ilmu fikih. Jangankan saya menjawab begini, ya, Anda boleh baca di kitab tasawufnya Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani, orang Banten. Syekh Muhammad Nawawi yang dikunjungi oleh Sunukur Gronya juga pada saat dia mengajar di rumahnya, bukan di Masjidil Haram. Kenapa Tuhan tidak mengajar di Masjidil Haram? Saya melihat ilmu Tuhan di atas ilmu-ilmu mereka. Syekh Nawawi Banten bilang, debu yang menempel pada terompah ulama yang ngajar di Masjidil Haram ada lebih mulia dari saya Tuhan. Jadi biarlah saya rujuk ke rumah saya saja. Dulu masih mudaan Syekh Nawawi Banten tuh ngajarnya di Masjidil Haram. Tapi udah tuaan, apa nggak tahu saya yang dia alami sampai dia mundur ke rumahnya. Tiba-tiba dia mengatakan kepada Sunukur Gronya bahwa debu yang nempel. Ibu tahu debu-debu kan suka nempel di terompah, yang dalam bahasa lama disebut duli. Duli tuanku Syah Alam, patik junjung tinggi. Masih ada tuh di Malaysia. Saya tempo hari datang ke Malaysia. Kok ngomongnya pakai duli, pakai patik? Duli itu debu, Pak. Patik itu anak anjing. Maka si manusia yang hebat ini, sarjana kadang-kadang ngomong sama rajanya masih pakai istilah itu. Duli, debu. Tuanku Syah Alam, Tuan Raja Dunia, patik junjung tinggi. Dia nggak berani ngomong saya, padahal saya juga udah tawadhu, karena artinya saya, sahaya, kependekan dari hamba sahaya. Kalau saya salah di sini boleh tegur, tetapi itulah hasil pelajaran saya. Zaman saya masih anak-anak sekolah, kayak ibu-ibu juga. Udah enak tuh kata saya itu sahaya. Tapi masih terasa menyombongkan diri terhadap seorang raja. Jadi ngomongnya jangan sahaya, budak, jangan patik. Saya ini cuma apa? Anak anjing. Syekh Nawawi Banten ngomongnya gitu. Debu yang ada di terompah mereka masih lebih tinggi dari saya.
saya di rumah saja, saking tawadhunya. Memang nggak ada kaitannya sama ilmu fikih, tapi nggak urung di dalam kitab tasawuf yang dia ulas, namanya Salalimul Fudhala, syarah Hidayatul Azkiya. Ya, saya masih ingat namanya karena saya mengajarkan kitab itu di masyarakat saya. Oh, Masya Allah, pada kesempatan tertentu Syekh Nawawi Banten masih menuliskan ketika nyambung persoalannya antara ini dengan masalah itu, ya. Dia bilang ini adalah, maaf ngomongnya agak kasar, teknik hubungan badan yang paling efektif dalam menimbulkan kemesraan dan kelezatan. Di kitab tasawuf ini salah satu contoh nih. Ya, begitulah bisa melebarnya persoalan-persoalan fikih. Udah ketangkap belum nih masalah yang saya ajukan ini? Ya, dari usul fiqh ke qawaid fiqhiyah ke furu' wal masail. Furu' masail tuh nggak ada habis-habisnya. Ngajinya sampai lama kayak gitu. Nah, ini salah satu contohnya yang Allah kembali memberikan inspirasinya kepada saya. Kebetulan tuan guru yang di Masjid Rawamangun itu sahabat lama saya, sebetulnya saya udah lupa nih namanya. Ya, dia lagi datang ke situ, ke sini, dan dia memberikan judul itu pada saat mengundang saya. Ada 15 tahun yang lalu atau lebih, ya. Ya, Pak Boyke juga udah jadi dokter juga, ahli pasangan suami istri, Pak Sutri itu, ya. Nah, jamaah minta maaf. Jadi di sini saya membacakan dulu kaidah-kaidah yang dikatakan jadi rujukan 5. Dr. Nahrawi saya tanya, dia jagoannya soal fikih itu, summa cum laude itu. Saya tanya, sebetulnya di antara kaidah-kaidah yang ada itu, kalau ke Quran merujuknya kemana? Cuma merujuk kepada satu ayat, Pak Saifuddin. Saya waktu nanya juga udah jadi bapak-bapak, ya, ya, cuma merujuk kepada satu ayat. Ribuan kaidah ini, Syekh. Iya, larinya ke 5 kaidah. 5 kaidah ada yang sangat penting dalam mengangkat basic hukum, yaitu satu ayat, la tazlimun wa la tuzlamun. Gampang nggak ngingetinnya tuh? La tazlimun wa la tuzlamun. Ini orang yang udah mengembara di dunia fikih secara luar biasa, sampai disertasinya itu Al-Imam Syafi'i fi madhhabaihil qadimi wal jadid. Imam Syafi'i dalam 2 madhabnya, yang dulu dan yang kemudian. Buku itu laris benar. Terus sekarang diterjemahkan, saya lihat di JIC. Yang nerjemahin juga komandannya Pak Zaki Mubarok, salah seorang dewan pakar di masjid kita yang kita cintai. Ibu-ibu, biar banyak ibadat kesini ya, biar banyak, ya, banyak orang-orang alim mukhlis, insyaallah ada di sini. Dia yang menerjemahkan buku itu. Inspirasinya datang dari saya. Apa yang disebut oleh Syekh Nahrawi Abdus Salam, bahwa saya melakukan di dalam kitab ini sesuatu yang tidak pernah dibuat oleh orang lain adalah benar. Ditambahin tuh dalam bukunya, belum ada orang yang mendahului saya di dalam menuliskan bagian ini. Saya udah baca, oh benar, sebab dia membuat peta dari seluruh ulama-ulama madhab Syafi'i di daerah utara, di daerah selatan, di daerah ini, di daerah itu. Orang dulu kan nggak ngopenin soal peta-peta begitu, jadi dibuat petanya itu. Makanya dia bilang, lam yasbiqni ala hadza ahad, nggak ada seorang yang mendahului saya
dalam menuliskan ini, rahimahullah. Jadi cabang terus jadi banyak. Nah, kaidahnya bagaimana Pak Saifuddin? Ya. Belum waktu adzan ya? Udah masuk? Ya. Ntar saya bacain. Dan ini akan berlanjut seru juga nih besok. Ya, oke. Adzan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الصلاة. حول ولا قوة إلا بالله. حي على الفلاح. حي على الفلاح. حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر. الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله رسول الله. اللهم رب هذه دعوة التامة والصلاة القائمة آت سيد فضيلة محمد الوسيلة الفضيل والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعث مقاما محمودا الذي وعدت إنك لا تخلف الميعاد. Ayat Quran cuma satu yang disebut oleh Dr. Nahrawi Abdus Salam sebagai rujukan yang menjadi basic dari seluruh hukum Islam, gitu ya. Dia bilang kayak gitu. Nah, terus di kitab kita saya sudah bacakan sebetulnya kaidah ini satu-satu. Nah, sekarang saya ingin sedikit saja mengembangkan dengan contoh-contoh ilustrasi kejadian yang sekarang ini sedang merebak ya. Tapi dalam hal contoh seperti ini saya tidak pedulikan lagi gitu. Pak Saifuddin, ini jadi gimana nih kalau begini ngajinya? Kok nyebut si fulan? Kalau di dalam kajian fikih memang mesti disebut, Ibu. Jadi si fulan berkata begini. Misalnya Imam Nawawi begitu sufinya, begitu masya Allahnya Imam Nawawi ya. Tetapi enggak urung waktu dia mesti
mengoreksi Imam Ghazali yang begitu mulia dan terhormat di dunia Islam, terutama di kalangan mazhab Syafi'i. Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, yaitu ditegur dalam tinjauan fiqh oleh Imam Nawawi dengan menyebut namanya, dikenal itu di kitab fiqh yang populer di Indonesia, namanya Fathul Mu'in. Wala taghtarir biman naqalahu wa mimman naqalahu Al-Ghazali, kata Imam Nawawi. Kamu jangan menjadi tertipu oleh karena kebesaran orang yang menukilkan ini. Di antara yang menukilkan adalah Imam Ghazali. Jadi pada kepentingan tertentu ya sebut kayak gitu. Jadi saya nggak mau ada teguran-teguran di persoalan yang menyangkut masalah penyebutan, karena bukan dimaksudkan untuk mendiskreditkan, untuk tek-tek bengek, yang itu masalah urusan hati. Maaf ya Ibu ya. Ya. Jadi kalau di suatu saat saya menyebut nama Pak Komarudin Hidayat, rektor IAIN waktu itu ya, rektor UIN, ngapain sih dia bawa-bawa Bagaskoro dan Ari dan bukan yang perempuannya muslimah ini, perempuannya itu Ira Wibowo, penyanyi Bagaskoro, kok dibawa pakai dipajang lagi, aduh, dan majangnya di tempat saya belajar akidah. Kalau soal hukum fikihnya kan tanyanya kepada Kiai Aliyafi. Kalau saya kan dalam konteks HAM, hak asasi manusia. Apakah saya tidak boleh menyebut nama? Mesti saya sebut. Begitu loh, untuk mendudukkan persoalan benar apa enggak ini, kayak gitu. Bawa-bawa masalah beginian sampai disosialisasikan di UIN. Kalau dalam hal-hal yang begini, karena bukan dimaksudkan menghibahkan orang, tetapi mengokohkan persoalan, maka saya harap, atau saya tidak berharap untuk Anda melarang saya, dan saya juga tidak mengharapkan Anda menegur saya dalam soal beginian. Mengharap atau tidak mengharap saya lakukan juga, gitu. Karena ini kewajiban dalam konteks ilmu kayak gitu. Nah, di suatu saat Anda akan mendengar hal yang lebih serem-serem lagi, tapi basicnya syar'i. Nah, bolehkah persoalan begini hanya ditunjukkan dalam basic hak asasi manusia? Kan Anda bapak bawanya pada komunitas ini kayak gitu. Udah, nanti akan panjang lagi deh, karena kebetulan kan kita baru dikunjungi oleh duta besar Amerika Serikat. Ibu ada yang hadir nggak? Oh nggak ada ya, sepi saya lihat. Bapak nggak ada ya? Pengurus yang ada tuh juga nggak semuanya. Faruk juga nggak ada, saya lihat itu. Nah, ya, datang sini. Faruk ada ya? Oh, yang negurin saya, lupa saya. Oh, Faruk. Siapa Pak Scott Marshall ya? Pak Scott Marshall kan orangnya masya Allah, lemah lembut, bagus, pikirannya cemerlang, tek-tek bengek deh banyak deh. Tetapi terkait dengan al-umuru bimaqasidiha, segala perkara itu tergantung tujuannya. Ini kaidah yang pertama. Saya udah 2 kali sebelumnya ketemu Scott Marshall, diundang ke rumahnya, dekat-dekat sini juga rumahnya ini, dekat Bapak Nas itu ya, ada masuk sini. Kita dari PBNU diundang. Pertanyaan, hebohnya masyarakat dengan datangnya Lady Gaga. Udah Lady Gaga dia ini.
Pertanyaannya adalah gimana begini dan begitu? Kok ini masuk di sini meresahkan? Tapi Bu, kepanjangan ya pengajian kita udah nih ya. Tapi sabar dikit aja ya untuk Lady Gaga. Dia menjawab dengan baik. Kami bersyukur bertemu dengan orang Indonesia pada hal tertentu. Kami harus merasa di bawah moralitas orang Indonesia, kesopanannya, tutur katanya. Tetapi ada hal-hal lain gitu yang dimiliki oleh orang Indonesia tidak dimiliki oleh orang Amerika, seperti itu misalnya tutur kata, sopan santun. Tapi ada hal yang dipunyai orang Amerika yang belum ada di sini di Indonesia. Ya, kalau di sini kan Lady Gaga begini. Kami tidak bisa menahan itu. Bila ada peminat-peminat terhadap satu bentuk hiburan, maka hiburan itu diminati. Orang Amerika tidak mempunyai kemampuan untuk mengatakan ini sebagai satu kesalahan, karena ada yang demen bayar tiketnya aja 1 juta lebih untuk nonton, dan yang nonton itu bukan orang bodoh, anak sekolah, mereka pencinta seni. Begitu dia menjawab. Apakah pencinta-pencinta seni ini harus kami larang? Karena mereka juga punya hak untuk menikmati apa yang mereka rasakan, suatu hiburan buat diri mereka. Lady Gaga kami lihat dinantikan orang, dan mereka mau membayar untuk menyaksikannya. Bengong nggak kita Bu dijawab begitu? Saya sih bengong waktu itu. Tapi saya nanya lagi dong. Begini, kan tuh Lady Gaga di mana-mana udah diusir. Orang Cina aja nggak mau terima Lady Gaga. Thailand segala macam ogah, karena diketahui Lady Gaga ini diutus siapa sih? Karena agamanya kan agama penyembah setan. Itu yang kita baca di koran. Kok jadi kesini gitu loh. Sekarang jangan lihat minat Pak Scott, jangan lihat minat. Sekarang lihat bahwa ini hanya selera bisnis dari 2-3 orang Indonesia yang begitu hebat dalam marketing. Dalam tempo segebrakan saja berapa puluh juta keuntungan bersihnya, segebrakan. Dia cuma ngedatengin, bayar ongkos pesawatnya, lalu pasang panggungnya, berdendanglah Lady Gaga. Dalam tempo yang sekian saja, duitnya. Itu selera, bukan minat. Selera yang dipromosikan, tapi berdampak kegaduhan kayak begini. Jadi saya tidak melihat itu persoalan minat, tetapi bagaimana bisnis melahirkan sesuatu yang menggelisahkan persentase terbanyak dari orang Indonesia. Kan nanyanya langsung, jadi fair bagaimana dia menganalisa, tidak ke sana ke sini. Ya, itulah yang saya katakan kita berbeda. Pada persoalan minat, kita tidak bisa melakukan sesuatu yang bersikap menekan. Tetapi ingin saya jelaskan, di mana posisi orang Indonesia terhadap yang ada di negerinya. Di satu saat dia berkata dengan perkataan berbasis sopan santun, tapi pada saat yang lain ada yang sangat tabu di negeri kami. Pelajaran nih buat kita ini. Ini fikih juga nih. Kapan menurunkan ini di Indonesia? Belum pernah ada kejadian di Amerika seorang koruptor bisa diterima di masyarakat. Kalau di Indonesia, koruptor itu mewah.
Ya, tentara pun bisa tek sini beliin anu. Itu kata ini tambahan dari saya sebagai satu catatan ya. Di negeri kami sampai jangan terkejut bila veteran koruptor itu keluar dari penjara di suatu saat ditimpuk orang dengan batu. Jangan jadi keheranan. Itulah pelanggaran moralitas yang ada di negeri kami. Kalau begini ya kita nggak usah berdebat dong Pak. Kan korupsi itu luar biasa, menjatuhkan orang lainnya dengan kegagahan lagi kadang-kadang. Jadi yang nuntut justru yang salah. Oleh sebab itu, seandainya keluarga mereka mengadakan perkawinan atau pesta-pesta keluarga, maka orang yang disebut sebagai koruptor itu nggak akan menerima undangan. Aneh nanya nih, ame peserta, bagaimana kalau begitu? Apa semua peradaban yang berkembang di Amerika itu kita tolak saja? Kayak gitu? Kan juga enggak. Tapi apa kita telan saja teknik bisnis yang kayak begitu? Saya sih mengatakan terang-terangan, di sini sistem morality kita memang menjadi acak-acakan. Hal yang perlu digusur justru disanjung-sanjung. Hal yang kita sendiri melakukannya, kalau menurut Pak Scott Marshall, si Lady Gaga itu sih bila dibandingkan dengan tarian pedangdut di Pantura, orang Amerika sampai ke sana ngelihatnya. Rupanya dia ada anunya kali ya, ada juru pantaunya itu ya. Itu ya hampir serupa tapi tak sama. Yang itu lady, yang itu eneng. Cuma goyangannya maut. Jadi pertanyaannya sekarang, al-umuru bimaqasidiha. Segala perkara itu tergantung tujuannya. Innamal a'malu binniyat. Nah, inilah salah satu kaidah yang kepadanya banyak dirujukan furu' dan masail di dalam fikih Islam. Itu baru satu cerita tentang Scott Marshall, the ambassador itu yang hebat ya, dalam kaitannya dengan pengajian kita. Jamaah, saya khawatir saya menjadi over dari bingkai ya, sampai di sini pengajian kita. Besok saya masih akan menyambung dengan pertemuan kedua terhadap Scott Marshall digabung dengan ketiga yang di Sunda Kelapa. Apa yang saya jawab pada saat itu. Saya berterima kasih. Jamaah masih serius benar nih ya, jangan lari-larian deh. Mudah-mudahan ini lebih dari 100 rakaat sholat kita nih pahalanya. Ada yang kita kita akan terapkan itu pada anak cucu kita. Gimana sih sebetulnya megangin hukum Islam yang benar? Pokoknya saya berterima kasih atas keseriusan ini. Bila saya silap saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Saya baca doa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina ashabi Rasulillah ajma'in. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asah. Wa hasbunallah wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, demikianlah jamaah yang dimuliakan Allah, kajian fikih kita pada malam hari ini. Semoga apa yang sudah kita dengar melalui apa yang sudah disampaikan oleh guru kita bermanfaat untuk kita semua. Dan selanjutnya
sebagai penutup, marilah sama-sama kita akhiri dan kita tutup kajian kita dengan sama-sama membaca alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.